hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Nah, sektor terakhir yang akan kita bahas adalah sektor tunggal putra, di mana akhirnya Jojo sama Ginting bisa nyantai sedikit ya. Jojo bisa main-main sama anak dulu karena dia nggak berangkat nih kali ini Iya, gitu benar, kan. benar. Ada Alwi sama Saud yang ya dipercaya lah untuk saling bahu-membahu pada tim event kali ini. Kalau kita lihat ada Alwi dan Saud dan usia yang masih lumayan muda juga, masih banyak berproses. Tapi sebelum ngebahas mereka, sedikit penasaran nih dengan adanya Alwi dan Saud dan nggak dibawanya Ciko ini ke ajang ini, apa ini sebagai sinyal tanda bahaya juga nih buat si Ciko sebenarnya? Iya, bukan bahaya sih, tapi yang Danger sih, pasti, bukan? yang pasti mau lebih fokus dengan Alwi dan Saud. Sudah saatnya mereka ada dalam turnamen-turnamen yang penting untuk menuju yang lebih penting lagi. Ini bridging ya, salah satunya kesempatan bermain di Bergu, yang mana kita tahu ini nggak gampang, tapi mereka bisa melakukannya dengan baik kan. Kalau nggak dites, kalau nggak dikasih kesempatannya, nggak akan tahu seberapa baik. Dan ini kesempatan baik menurutku untuk menurunkan tuh Saud dan juga Alwi. Sejauh ini mereka on track, mainnya nggak kelihatan gimana, takut kan. Main single kan tuh lebih gak enak loh ya di Bergu. Ciaelah, gak ada temennya gitu deh. Sendiri banget gitu ya, tegang-tegang sendiri ya Ci ya? Sendiri banget gitu. Dan mereka tuh menurutku bisa ngatasi dengan baik. Hanya memang Saud tuh sayang ya, benernya udah bisa menang tuh. Iya. Gemes. Sebenarnya Saud tuh ada kans untuk menang street malahan. Yes. Tapi kalau lihat apa sih Ci yang kurang nih sedikit lagi supaya kayaknya lu harus kayak gini, lu bisa menang nih. Iya, yang jelas memang terlalu bersemangat lah ya. Menggebu-gebu ya. Iya, dan itu ya nggak salah ya. Feeling yang mereka didapatkan pemain muda kalau udah mau deket 20 kayak gitu. Tapi yang dihadepin pemain senior yang udah malang melintang. Nah itulah bahayanya ya Dep, bisa berbalik. Ini pengalaman yang tidak gampang. Alwi sendiri di Indonesia Master juga kayak gitu. Saya lupa lawannya, tapi yang jelas game pertama udah menang, game kedua tuh udah deket 20 juga tuh. Masih bisa kebalik lagi. Masih bisa kebalik. Jadi lawan pemain dunia tuh sekarang susahnya lawan pemain berpengalaman. Nah kalimatnya gitu. Susahnya di situ. Ada trik-trik di mana bisa diputer keadaannya, di twist tuh kayaknya di poin 20 cepet banget, kayak tau-tau hilang aja kayak gitu. Ngeblank aja gitu tiba-tiba ya. Ya, ini jam terbang yang harus dilalui lah oleh Saud dan juga Alwi. Tapi kalau tanya mereka oke dengan permainan, dengan penampilannya. Hanya ya itu tadi, kematangannya perlu ditingkatkan. Tapi dapatnya dari situ. Dari mereka kalah ini loh. Dep, mereka bisa tahu, bisa ngerasain, rasanya gini. Di dalam posisi merasakan gini tuh, kemarin gue kayak gini salah nih, berarti gue harus kayak gini gitu ya. Mengendalikan diri sendiri. Ya berarti ini jadi proses untuk belajar juga. Kalau mereka mungkin nggak ngerasain kalahan, mereka juga jadi nggak belajar juga. Apa sih yang kurang, apa yang harus ditambah. Ternyata dengan latihan begini doang masih kurang nih gitu. Kalah di momen-momen pertandingan penting. Ya kan beneran adrenalin mereka nih keukur. Kalau yang nggak terlalu ini kan mereka masih bisa lebih rileks gitu kan. Tegang dikit tuh beda banget. Ya kan, bolanya bisa nggak ngepas mukulnya. Bener. Kakinya bisa kacau balau. Bener. Ya kan di situ tuh Dep, kalau pemain tunggal tuh kalau gemeter dikit aja, gak fokus ngeliat bola, kapan mau mukul, itu berantakan Dep. Iya benar. Ya kan? Karena kalau kita ngerasa kayak gitu tuh, ada fase kita tegang, badan jadi kaku segala macam, itu tangan udah kayak kayu rasanya. Benar, dan nggak bisa kita lentur, kendaliin. Iya itu dia, kayak nggak bisa dikendaliin gitu. Mukul ini salah, mukul itu klotek. Benar. Terus harusnya bisa mati kok malah out gitu. Dan seringnya tuh kalau tunggal gimana ya, kayak nggak ada tekenannya. Tekanan tuh bukan masalah smash keras ya, tapi isi dari bolanya itu loh Dep. Jadi kayak cuman asal balik gitu. Ngampang gitu loh kalau bahasa Indonesia. Iya kan? Iya. Bahasa Indonesia. Iya bahasa Indonesia. Iya, bahasa ngerti kan maksudnya kan? Iya. Kalau lagi enak apa kan mantep, bolanya tuh ada isinya. Jadi diserang balik pun kita tuh kayak
lebih enak ngembaliin smashnya dia tuh lebih enak aja Iya, kayak iya. gitu loh Dep. Nah hal kayak gitu sih. Ya, pokoknya saya ngerti yang Ci Yuni katakan itu, saya ngerti itu. Yang dimaksud Harapkan kalian juga ngerti ya maksudnya itu dengan ampang dan ngisi itu ya. ya kayak gitu. Nah, terus kalau kita lihat lagi Alwi ini terus dipasang. Hampir setiap kali bertanding ini dipasang, cuma satu kali itu di saat Saud dipasang waktu lawan Malaysia. Secara keseluruhan apa sih Ci menurut Ci Yuni sendiri? Oh, kenapa nih si Alwi yang dipasang terus? Apakah memang secara mental kayaknya dia udah lebih mateng, udah lebih settle juga di lapangan, udah lebih bisa tenang juga. Iya, sebenarnya kalau lihat dua pemain ini ya sama secara level permainan, sama secara penampilan juga sama, tapi mungkin yang paling siap pada saat itu Alwi. menghadapi situasi lapangan dan keadaan di China. Kan ada ya ketika kita berangkat kita ngerti, oh dia lebih siap dari saya atau saya lebih siap dari dia. Iya, berasa tuh. Berasa ya kan, itu kita berarti sama ya feelingnya. Jadi kalau aku ngelihat mungkin memang Alwi yang pada saat itu dirasa lebih siap untuk dipasang, dan sebagai pemain muda ya nothing tulus ya, bisa membuktikan diri ini sih sangat baik gitu. Bukannya berarti pemain muda tuh nggak bisa nervous, bisa juga sih Dep, tergantung mindset ya, tapi mereka bisa tampil all out, itu yang paling kita mau dari penampilan mereka di kejuaraan ini mix ini. Ya, terus kan kita lihat Alwi selalu turun, berarti kan dia juga dapat kesempatan untuk melawan pemain-pemain yang udah jam terbangnya ini sebenarnya udah banyak. Kayak kemarin dia ketemu Lee Chiao Hao, terus juga ngalahin Engkalong. Betul. Ini kan sebenarnya adalah salah satu cara atau salah satu step untuk dia bisa naik ke level selanjutnya, dan ini nggak bisa dibeli nih pengalaman ini. Ya. Dia bisa dapat ini hanya dari turnamen-turnamen seperti ini. Nah, berarti jam terbangnya harus lebih diperpadat lagi kah, Ci, supaya ibaratnya tuh kita sama nih kayak Cina nih, kita harus nge-push supaya dia cepet banget nih matangnya. Ya, setuju, dan harus dihitung sekarang di manakah level Alwi. Apakah masih mau 300, 500, yang mana dong? Yang mana yang lebih sering dan yang mana yang sudah menjadi levelnya dia. Jangan diberangkatin ke level, maksudku yang sudah Di bukan bawahnya. levelnya dia. Ya, not necessary kan. Udah yang harus levelnya dia, dan ketika dicoba di levelnya dia, kalau dia berhasil bagus. Ya dong. Kan ini namanya permainan kan. Bener. Kalau nggak berhasil ya kita harus pikir lagi bagaimana supaya jangan ngedon kan, karena penampilannya kan di push untuk naik terus gitu ya, nggak boleh turun. Tapi kan namanya pemainan, terus namanya atlet tuh bisa ada fase naik turun sebelum dia tuh menjadi seorang pemain yang benar-benar mateng gitu ya. Nah ini yang memang harus perlu kepintaran ya, dan juga kejelian tim nih untuk lihat perjalanan setiap pemain tuh seperti apa. Kalau ngelihat kemarin bener lah lawan yang negara lain tuh lawan yang di atas dia, tapi lawan Hussein China tuh sebenarnya secara mental tuh bebannya bukan di Hussein loh, bebannya tuh di Alwi. Karena dia harus menang, karena itu pemain yang lebih muda dari dia. Itu pun dia bisa lalui dengan baik. Jadi so far so good lah ya, dalam posisi mentality yang berbeda, yang harus menang dan nothing tulus. Dia bisa lewati dengan baik. Jadi saya ngelihatnya ya sangat positif sih buat Alwi dan juga Saud. Nah ini yang menarik nih, yang harus menang dan dia nothing tulus. Karena nggak gampang loh di posisi itu. Nggak gampang Nggak dua-duanya. Iya, karena di saat kita berada di level yang mungkin sedikit lebih di atas dan diharuskan untuk menang, dan memang seharusnya bisa menang, tapi kan pada saat kita di atas lapangan itu kondisi kadang berbeda. Ya. Mental deg-degan itu udah pasti ada, tegang udah pasti ada, takut kalah itu udah pasti ada juga. Betul. Nah ini yang berarti bagus banget dari pemain-pemain Indonesia yang mereka bisa ngeredam itu ya, Ci. Betul. Sebenarnya lawan China tuh kan lebih banyak pemain juniornya. Iya, sebenarnya itu beban banget loh untuk ini, karena gak enak. mungkin untuk China-nya kalah ya udah, orang ini pemain WJC, pemain muda semua gitu kan. Betul. Dan ketika lawan Jepang pun si China ini sudah memperlihatkan kelasnya loh. Kalau dilihat komposisi itu Jepang lebih ada seniornya dibandingin, lebih banyak jumlah seniornya dibandingin China, tapi bisa menang mereka 3-2. Nah dengan kita pun settingnya kurang lebih kan sama. Ya, tapi pemain-pemain kita tampil bisa lepas semua, bisa all out, dan menurutku mereka tuh nggak setegang itu juga gitu. Jadi ya sangat positif sih kalau ngeliat kemarin gitu. Jadi cobaannya tuh sampai juara
Itu banyak sebenarnya kayak Iya, gitu iya, kalau iya, lihat iya. perjalanan tim Indonesia gitu. Nah, kalau lihat perjalanan tim nih menarik nih. Di final kan itu tadi Ci, kayaknya mereka tampil semuanya, hampir semuanya tuh jauh lebih tenang, jauh lebih rileks, jauh lebih pede juga. Apa sih Ci kunci kekompakan dari keseluruhan tim ini? Kayaknya bondingnya tuh dapat banget. Apa karena kemarin juga sebelumnya ada acara juga kan mereka untuk ini buat bonding nih gitu. Retret ya. Iya. Iya benar. Retret itu kan lebih penyatuan untuk visi, misi ke depan, terus dream dari setiap atlet tuh harusnya gimana, dan karena mereka bareng beberapa hari otomatis bondingnya juga dapet. Terus mereka punya modal yang baik untuk lebih menyemangati satu sama lain. Ya namanya juga tim ya, dan ini juga pengaruh di dalam mereka. Gimana sih kalau timnya kompak, timnya tuh oke, tuh pengaruh gitu, mainnya pengaruh ya kan, mereka di kesehariannya juga pengaruh, support antara satu sama lain juga pengaruh, itu kelihatan banget sih kalau kemarin tuh. Jadi itunya juga dapet, teamworknya gitu loh ya, as a team itu dapat ya ini sangat menyenangkan dengan komposisi pemain yang mix gitu ya, ada yang pemain yang udah bagus, ada pemain yang masih muda gitu. Nah ini sangat sangat baik ya, mudah-mudahan ini tren yang bisa terus berlanjut gitu Dep, terutama Sudirman nih ya. Iya, nah Sudirman nih, kita nih udah belum pernah ya Ci ya, udah lama sekali ya, aja udah pertama lama banget ya. Pertama kali. Ya udah abis itu kan nggak pernah tuh. Belum. Mentok-mentok tuh kalau nggak salah di semi, Yes. Karena memang Sudirman Cup memang jauh lebih sulit karena itu tadi semua tim pasti full tim, nggak ada satupun Dan tim yang ini tidak menggambarkan 5 sektor. Iya, 5 sektor dan diturunkan yang terbaik nih. Nomor satunya di masing-masing sektor. Itu Iya. yang bikin sulit, tapi dengan komposisi pemain yang sekarang kayaknya tuh nggak terlalu jomplang nih kita nih dari 5 Lebih rata. sektor. Iya. Jadi lebih rata, masing-masing sektor punya kans untuk merebut angka. Aduh, mudah-mudahan belum Sudirman deg-degan. Belum Sudirman, berarti kalau nanti Sudirman dengan hasil seperti ini, dengan mereka tadi ada bonus segala macam, ada kemungkinan juga dong Ci bakal ada event seperti itu lagi. Iya, ya kita sih berharap. Cuman kan kalau seperti ini persiapan kejuaraan bergu beda dengan persiapan kejuaraan perorangan Dep. Jadi nanti menjelang Sudirman tuh harus ada road to Sudirmannya. Kayak mungkin entah itu pertandingan kayak antar mereka atau gimana, yang penting dapat feel-nya balik untuk bermain bergu lagi. Iya. As a Sudirman Cup kayak gitu. Ya, berarti kalau kita dengar kata Wamen juga, pokoknya kita jangan cepat puas juga. Iya benar. Pokoknya begitu kalian naik podium, kalian juara, begitu turun, kalian udah bukan juara. Jadi kalau pengen juara lagi, ya harus cari podium lagi. Benar, long way to go. Tapi sejauh ini lumayan baik lah ya. Baik malah kalau melihat mix team ini bisa juara. Walaupun awal tuh banyak yang agak meragukan sih ya, maksudnya. Sebenarnya justru biasanya yang agak diragukan itu suka memberikan kejutan ya Ci ya. Kuda hitam ya. Benar. Iya benar juga. Jangan kuda lumping ya Ci ya. Jangan kuda lumping, hitam. bahaya. Oke, pokoknya semangat semuanya, semoga terus berprestasi. Soalnya enak banget nih. Aku sama Ciu nih kalau ngobrol tiap kali siaran, kalau ngobrolinnya juara, podium, itu kayaknya ngomong apa aja tuh ngarung ngilu juga enak ya Ci ya. Enak dan kayak cepet gitu ya. Iya, Happy waktu berlalu gitu. Yang nanya juga mikirnya nggak banyak gitu. Kayaknya ada aja pertanyaan. Coba kalau kalah tuh pusing muter kata-katanya ya. Bener, bingung lagi mau ngomongnya gimana kayak gitu ya, Dep ya. Iya, jadi tolong bantu kita, mudah-mudahan nextnya waktu kita siaran kalian juara lagi juga. Sik, yes. Nah, makasih buat kalian yang udah ngikutin kita, udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Di sini aku sama Ciuni pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di PBINA. Dadah. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.